Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap menyambut Hari Raya Idul Fitri? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyambutnya ya. Di video kali ini, saya akan merencanakan dan menganggarkan uang tabungan pribadi saya selama 1 tahun saya menabung. Oke, langsung kita mulai. Di sini saya ada uang yang masuk atau pendapatan saya, yaitu pendapatan dari tabungan, lalu yang kedua pendapatan dari uang tambahan, dan yang ketiga uang tambahan juga, dan yang keempat uang tambahan. Jadi di sini saya ada uang tambahan itu sebanyak 3 kali. Alhamdulillah selama 1 tahun saya bisa menabung untuk lebaran itu sebesar 3 juta rupiah. Nah, sebelumnya kan tadi saya sudah bilang kalau di sini saya mendapatkan uang tambahan sebanyak 3 kali. Jika di total uang tambahan saya sebesar 2.230.000 rupiah. Jadi total yang saya dapatkan untuk anggaran ini adalah 5.230.000 rupiah. Mohon maaf ya teman-teman, saya tidak bermaksud ria ataupun sombong. Saya juga bukan seorang ahli dalam merencanakan keuangan, tapi di sini saya mau mencoba berusaha untuk menjadi lebih baik ke depannya, terutama dalam mengelola keuangan. Sekali lagi, saya mohon maaf jika masih banyak kekeliruan atau kesalahan dalam video ini. Di sini ada beberapa list yang harus saya penuhi dari uang tabungan ini. Yang pertama adalah sedekah. Di sini saya menganggarkan sedekah sebesar 2,5% dari pendapatan saya. Nah, 2,5% dari 5.230.000 rupiah adalah sekitar 130-an, tapi saya genapin menjadi 150.000. Anggaran yang kedua adalah beli baju, kemudian sendal suami, sendal saya sendiri itu sebesar 420.000 rupiah. Lalu jangan lupa ya, kita harus membayar hutang. Jika kita punya uang lebih, maka paling utama itu adalah hutang dulu yang harus kita bayar. Nah, di sini saya mempunyai hutang sebesar 400.000 rupiah. Lalu pegangan pribadi sebesar 460.000 rupiah. Lalu ada tabungan emas atau deposito itu sebesar 2.800.000 rupiah. Jadi dari tabungan ini saya juga ingin menabung lagi atau mematikan uang yang sudah ada itu sebesar 2.800.000 rupiah. Yang terakhir adalah untuk jalan-jalan saya anggarkan 1 juta rupiah. Alhamdulillah ya teman-teman, di sini saya bisa jalan-jalan dari hasil menabung. Walaupun uang tabungan saya belum seberapa, mudah-mudahan tabungan ini bisa menjadi motivasi saya untuk lebih baik ke depannya. Jadi untuk tahun esok saya akan terus berusaha untuk menabung lebih banyak nominalnya dari tahun ini. Oh iya teman-teman, doakan saya selalu ya agar terus disiplin dan terus konsisten dari apa yang akan saya rencanakan ke depannya. Nah, di sini saya juga menulis penggalan ayat Al-Qur'an dari surat Al-Furqan ayat 67 yang terjemahannya berbunyi seperti ini.
Dan orang-orang atau hamba Allah apabila membelanjakan harta tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir atau pelit. Dan pembelanjaan tersebut di tengah-tengah antara yang demikian. Seperti itu. Nah, di sini saya berusaha mencoba untuk mengambil jalan tengah, tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu pelit. Saya menulis ayat ini hanya sebagai pengingat saya ya teman-teman. Jadi ketika saya terlalu melampaui batas, saya bisa buka buku planning ini dan saya akan baca ayat apa saja yang ada di dalam buku ini. Tujuannya supaya saya tidak terlalu berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Dan ini saya sedang menulis untuk pribadi saya ya teman-teman, apa saja sih yang harus saya lakukan agar keinginan-keinginan saya itu dapat terpenuhi semuanya atau dapat terwujud. Yang pertama, saya melakukan tidak boros, kemudian jajan seadanya, karena di sini jujur teman-teman, saya ini suka banget yang namanya jajan. Lalu perbanyak berdoa, dan yang terakhir adalah perbanyak usaha. Insya Allah ya teman-teman, jika usaha dan doa kita seimbang, maka keinginan-keinginan yang ingin kita penuhi itu akan tercapai. Amin. Oke, langsung saja kita pos-poskan uang yang tadi kita anggarkan. Nah, di sini saya lihat dulu nih. Ini kan keuangan yang kemarin ya, makanya saya lihat-lihat dulu, dan di situ masih ada uang ratusan ribu. Uang ratusan ribu tersebut adalah uang yang harus saya tukarkan dengan pecahan 5.000 atau 10.000. Di sini masih ada item yang kurang, yaitu item sedekah dan jalan-jalan. Makanya saya tulis dulu nih. Saya tulis sedekah terlebih dahulu. Nanti setelah itu saya tulis item jalan-jalan. Lalu kita selipkan di atas supaya terlihat ya kalau ini itu adalah uang sedekah, uang jalan-jalan, uang BPJS atau lain-lain. Setelah saya selesai menulis item apa saja yang belum saya tulis tadi, saya langsung mengepostkan uang yang tadi saya anggarkan. Kayak misalkan seperti sedekah kan 150.000, tadi sudah saya taruh 150.000 dan kita stabiloin warna kuning. Kemudian ada uang jalan-jalan 1 juta, nanti kita postkan juga di dompetnya. Lalu uang pegangan sebesar Rp460.000. Nah, ini kita postkan uang jalan-jalan ke dalam dompetnya. Alhamdulillah ya teman-teman, walaupun uang tabungan saya tidak seberapa, tapi di sini saya bisa nyenengin diri sendiri, yaitu dengan jalan-jalan. Dan insya Allah tahun ini kita akan pulang kampung ke Garut bareng dengan keluarga dari suami. Doakan ya teman-teman, semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran dalam perjalanan nanti. Amin. Nah, di sini kan uang pegangan Rp460.000. Nah, saya mau menganggarkan dana darurat sebesar Rp150.000. Sehingga dana darurat yang saya miliki sebesar Rp192.000. Jadi dana darurat ini saya gabungkan dengan sisa dana darurat yang kemarin. Karena ada dana darurat tambahan, di sini saya membuat alur dari dana darurat tersebut. Saya tulis debit, kredit, dan saldo supaya dana darurat ini jelas arahnya itu kemana aja atau dipakai untuk apa saja.
Oh iya, kegunaan dana darurat ini adalah untuk menganggarkan atau menambah anggaran dari pos-pos yang sudah teranggarkan tapi belum tercover. Bukan berarti dengan adanya dana darurat kita bisa seenaknya memakai dana tersebut ya teman-teman. Jadi untuk keperluan planning dan budgeting ini saya sangat-sangat menyarankan teman-teman semua untuk menganggarkan dana darurat setiap bulannya. Berapapun nominalnya, yang jelas dana darurat harus ada ya teman-teman. Nah, di sini saya sedang mencatat debit, kredit, dan saldo dari dana darurat. Setelah saya selesai mencatat, saya masukkan uang dana darurat ke dalam pos dana darurat. Jangan lupa juga kertas yang tadi saya tulis harus diletakkan juga di atasnya, supaya saya bisa melihat ada berapa sih dana darurat dan terpakai apa saja dana darurat tersebut. Sedikit saya evaluasi dari budgeting THR kemarin. Nah, di sini saya menganggarkan untuk BPJS itu kan 900.000 dan aktualnya itu 900.000. Lalu kemudian untuk zakat 100.000, aktualnya 100.000. Kemudian bingkisan itu 500.000 tapi aktualnya itu 558.000. Berarti minus ya, untuk bingkisan ini minus 58.000. Nah, dari minus ini kita mengambil dana darurat yang tadi sudah saya sebutkan sebesar 58.000 dan sisa dana darurat tersebut adalah 42.000. Walaupun ada satu pos yang tidak sesuai dengan budgetnya, tapi alhamdulillah masih bisa tertutupi dari dana darurat ya teman-teman. Mungkin segini saja videonya ya teman-teman. Jangan lupa kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.